Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini ditujukan untuk pengerjaan take home examination untuk mata kuliah Karakter Building Pancasila tahun ajaran 2024 semester genap periode 2. Perkenalkan, nama saya Gaudentius Sandimikolus, NIM 28026153884, jurusan S1 Computer Science. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek Karakter Building Pancasila, yaitu dengan judul proyek Karir, Peran, dan Tanggung Jawab Wanita dalam Dunia Pekerjaan. Proyek kali ini dilatar belakangi dengan bagaimana pengaruh gender dalam dunia industri, khususnya pada industri perkantoran. Pada proyek kali ini, kami berfokus pada kesetaraan gender yang terjadi pada dunia perkantoran, khususnya bagaimana industri industri tersebut memperlakukan wanita sebagai karyawan yang adil dan setara dengan karyawan pria. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan observasi agar kita dapat menyadari bagaimana keadaan wanita di zaman sekarang terkait dengan hak dan perannya dalam dunia pekerjaan. Pada proyek kali ini, terdapat beberapa rumusan masalah. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana peran gender dalam dunia industri perkantoran saat ini. Yang kedua, apa dampak perkembangan industri terhadap kesempatan kerja bagi perempuan. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja, khususnya di sektor perkantoran. Keempat, apa saja kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mendukung kesetaraan gender di lingkungan perkantoran. Selanjutnya, bagaimana kontribusi perempuan dalam perkembangan dunia industri perkantoran saat ini. Yang terakhir, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesetaraan gender di dunia industri, khususnya dalam sektor perkantoran. Kemudian, untuk hasil temuan di lapangan, setelah melakukan interview dengan beberapa pertanyaan yang diajukan, hasil temuan kami adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda merasa diperlakukan secara adil di tempat kerja dibandingkan dengan rekan kerja pria? Jika ya, bagaimana untuk perlakuannya? Kemudian untuk kesimpulannya adalah, secara garis besar, perlakuan kepada karyawan wanita setara dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan dibandingkan dengan karyawan pria. Contohnya dalam proyek-proyek besar, karyawan wanita tetap terlibat untuk berkontribusi dalam kesuksesan proyek, tanpa harus membedakan gender. Kemudian untuk perusahaan, kemudian untuk temuan yang kedua, apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan terkait cuti untuk melahirkan atau dukungan untuk ibu pekerja? Bagaimana menurut Anda efektivitas kebijakan tersebut? Kemudian untuk hasil temuannya adalah, perusahaan memiliki kebijakan cuti untuk melahirkan yang cukup panjang dan fleksibel juga di saat jam kerja bagi ibu kerja. Kebijakan tersebut membantu karyawan untuk tetap produktif tanpa harus mengorbankan kebutuhan keluarga mereka. Jadi, untuk cuti melahirkan sudah menjadi hal yang umum untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, supaya karyawan sebagai bentuk perhatian terhadap karyawan wanita yang melahirkan, di mana biasanya diberikan waktu 3 bulan dari sebelum sampai sesudah melahirkan. Selanjutnya, untuk temuan yang ketiga adalah bagaimana rekan kerja pria dan atasan Anda memperlakukan karyawan wanita. Apakah ada perbedaan yang mencolok? Hasilnya adalah
Rekan kerja pria dan atasan memperlakukan karyawan wanita dengan penuh rasa hormat dan profesionalisme. Tidak ada perbedaan yang mencolok, dan semua karyawan diperlakukan berdasarkan kompetensi dan kontribusi mereka. Nah, kemudian, em, kemudian itulah beberapa hasil temuan di lapangan melalui interview yang telah dilakukan. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan adalah setelah melihat dan menimbang hasil dari interview yang telah saya lakukan bersama narasumber, dapat disimpulkan bahwa untuk peran dan tanggung jawab wanita yang diberikan dari perusahaan cukup adil dan berguna untuk karyawan-karyawan wanita yang sedang bekerja, seperti cuti melahirkan. Namun, menurut saya masih ada banyak hal yang dapat digali lebih dalam. Misalnya, cuti saat haid. Di beberapa perusahaan di Indonesia sudah ada yang menerapkan untuk kebijakan tersebut. Kemudian, refleksi pribadi setelah melakukan proyek tersebut, eh, saat ini saya sebagai karyawan juga di suatu perusahaan melihat eh, suatu kebebasan ataupun eh, bagi para wanita yang sedang mencari pekerjaan, misal bahwa saat ini dalam kondisi seperti saat ini yang terjadi, istilah untuk latar istilah untuk tulang punggung keluarga sudah tidak melekat lagi pada pria. Biasanya tulang punggung keluarga itu dicontohkan analog dianalogikan sebagai tugas dan tanggung jawab pria. Namun di zaman yang semakin modern, yang semakin berkembang saat ini, yang terjadi adalah wanita tetap bisa menjadi tulang punggung keluarga ataupun menjadi wanita independen. Ada istilah saat ini seperti businesswoman, wanita independen, yaitu berasal dari wanita yang dapat menghasilkan uang sendiri, yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus bergantung pada pria. Jadi harapan untuk kedepannya semoga kondisi ini bisa tetap bertahan dan berkembang agar perusahaan tetap agar ekonomi tetap berjalan dengan baik serta keadilan dapat lebih ditegakkan untuk semua manusia tanpa memandang gender ataupun jenis kelamin. Kurang lebih ada seperti itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat, baik kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.